ini dibaca harus sekian kali dibaca ini. Enggak salah, itu baik. Tetapi konsep Islam yang lebih kafah itu masuklah secara konsisten, tuntunan cahaya itu secara kafah. Wes itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali saya Nailin RA bisa membersamai jamaah kajian manajemen Islam dengan episode kita kali ini, manajemen waktu. Nah, kita tahu ya, setiap orang itu memiliki waktu dalam sehari itu 24 jam. Tapi kenapa ada orang yang 24 jam itu bisa produktif sekali dan ada yang 24 jamnya kurang produktif? Nah, untuk itu mari kita belajar mengenai manajemen waktu bersama Ustadz Juli Murtado. Silakan Ustadz Juli Murtado. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Saya berdiri deh biar lebih cetha. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah. Tema kali ini sudah masuk ke batang. Jadi bukan pondasi, walaupun pondasinya masih banyak. Kita hanya khawatir kadang-kadang kok ngomongin masalah pondasi, terus iman, sadar. Padahal itu sebetulnya justru faktor pokok untuk kita tumbuh berkembang menjadi khaira ummah yang membanggakan. Tapi biar ada variasi, ini salah satunya manajemen waktu. Nanti ada juga kreatif problem solving cara Islam. Inti sari manajemen cara Islam. Renungan ini panjang, mungkin sudah 20 tahun. Gimana ya umat ini bisa berubah? Karena perjalanan waktu makin kompleks. Kalau boleh jujur, cara dakwah kita ini makin jauh ketinggalan. Jadi umat yang memang sudah punya kemandirian mencari, menyambut cahaya, itu memang sukses. Tapi dari segi persentase tidak banyak. Tetapi kalau pola dakwahnya bagus, maka insya Allah ada yang gagal, ada yang sangat sukses, ada yang sukses. Tapi persentase kesuksesan itu bagus. Rasul kita ini dipandang satu-satunya yang terbaik karena pengaruh yang membawa kesuksesan ini besar sekali. Itu karena kesungguhannya yang dibawa betul-betul, begitu passionnya di dalam dirinya, begitu care-nya terhadap umat yang mau dicerdaskan, sehingga akhirnya menjadilah umat Islam ini seharusnya menjadi khairul ummah. Nah, di Indonesia atau kebanyakan umat Islam itu enggak senang belajar karena belum digembar-gemburkan terus seperti sholat, seperti kemuliaan haji, seperti kemuliaan tahfiz. Yang pondok tahfiz di mana-mana. Kemuliaan ilmu belum. Hanya formalitas saja yang ilmu duniawi, sarjana hukum ekonomi, tapi ilmu yang sifatnya menyeluruh yaitu Islam kurang. Walaupun itu di jurusan misalkan syariah, di jurusan tafsir, tapi itu sekedar ilmu. Padahal di dalam Islam itu semuanya adalah cahaya. Jadi kalau ada pandangan kami, toriko ada yang punya toriko ini, tularnya gitu. Tapi menurut pandangan kami, torikohnya umat Islam itu Al-Quran hadis.
wis kita emplok, kita jalankan dengan penuh keimanan, terus menerus. Kalau diminta zikir itu terus menerus lakukan di mana saja, itulah thariqah kita. Karena holistiknya pendekatan kepada Allah, ya lomone, ya ikhlase, ya care-nya kepada wong cile, ya senangnya ibadah sampai tahajud, sampai berpipi berdoa. Kompleksitas itu kalau menjadi thariqah yang konsisten kita jalankan, ya itulah thariqah Islam yang sudah ada begitu. Menurut pandangan saya lebih baik begitu. Kadang-kadang kita kejebak oleh thariqah yang ini dibaca harus sekian kali dibaca ini. Enggak salah, itu baik. Tetapi konsep Islam yang lebih kafah itu masuklah secara konsisten, tuntunan cahaya itu secara kafah. Wes itu nanti akan nyumber dari berbagai sudut. Nah, salah satunya manajemen waktu ala Islam itu bagaimana? Nah, kita pelajari. Artinya hanya satu-satunya di dunia ini karakter waktu hidup kita. Kenapa saya katakan waktu hidup kita? Karena disitulah yang bernilai untuk kita di dunia maupun di akhirat. Begitu kita sudah dipanggil oleh Allah, seperti tadi Yosua 40 dipanggil, Bu Eli kita, misalnya gitu. Ya sudah, dari situlah investasi kita ini bagaimana. Nah, apakah makin tua makin baik? Belum tentu. Rasul kita 63 terbaik. Maka di dalam manajemen waktu, arah kita adalah mengoptimalkan, memberdayakan waktu untuk meraih yang terbaik dan keuntungan, keberkahan hasanah dunia akhirat. Jadi seperti itu. Waktu kita versi Allah itu hanya sekitar 2,5 jam kalau usia kita 80 tahun. Karena satu hari versi Allah, alam semesta itu 1000 tahun versi kita. Jadi kalau kita ini umur 80 tahun cuma sekitar 2,5 jam saja. Maka di Quran nggak salah kalau itu hanya mampir tok aja lah, kayak minum kopi dan sebagainya. Kongko-kongko mana. Waktu yang terbatas tidak bisa kita tahu. Boleh jadi waktu kita sudah 1 menit ke depan. Bisa jadi kita masih panjang. Boleh jadi yang kita, dokter yang nulung wong sakit itu, sing sakit itu bisa 20 tahun lagi, dokternya habis itu pulang tabrak meninggal. Misalkan seperti itu. Enggak ada yang tahu. Justru karena enggak ada yang tahu dan waktu kita ini dijamin kullu nafsin dha'iqatul maut, pasti mati, ya. Setiap hari usia kita berkurang. Disitulah kita harus merubah mindset kita. Kita harus memanajemeni waktu kita. Lebih serius lagi. Waktu adalah uang. Tidak. Jauh sekali. Kalau waktu uang itu hanya untuk urusan duniawi, padahal Islam harus menyikapi diri kita ini, dunia itu mau 2,5 jam usia kita rata-rata. Ya, kalau di total itu ribuan tahun menciptakan alam semesta ini, bagi Allah itu waktu yang kecil. Belum dikatakan kekal, dunia seisinya ini nggak kekal, padahal di akhirat itu masuk kategori kekal. Begitu deh, walaupun kekal yang mutlak ya hanya milik Allah. Saking di sana enggak terbatasnya. Jadi seperti itu. Nah, karena itu kita harus merubah bahwa waktu yang makin berkurang, yang terbatas, yang kita tidak tahu finishnya masing-masing bisa berbeda-beda dan jangan kemerungsung untuk pengen dang cepat menemui Allah. Ya alami aja kan pasti terjadi, maka kita isi. Lah cara mengisi ini Islam ngajari. Nah, maka dari itu cobalah kita lihat ya, ini tadi ajakan untuk berubah, hijrah
yang semula kurang bermanfaat, jelek, ngilani, ngateli dan sebagainya berubah jadi indah, berguna untuk penyuburan, penyerbukan dan sebagainya. Kita harus hijrah. Jadi manusia-manusia khairul umat yang bermanfaat sana sini dan sebagainya. Secara kolektif, walaupun itu fardu kifayah, membangun khairul ummah itu fardu kifayah. Biar umat ini tidak tergadai, diinjek-injek, ngalor ngidul dan sebagainya. Nah, wajib nyari ilmu. Nah, jadi seperti itu. Bayari duit untuk investasi ilmu, investasi sedekah, investasi kepada keluarga kita, itu kita nanam satu bisa menghasilkan banyak. Nah, maka konsep waktu adalah uang dalam Islam nol besar itu, konsep salah besar. Karena kita mau bersedekah buat duit. Yang buat 1 juta, ikhlas, sungguh-sungguh, semata-mata Allah, dapatlah yang namanya CRV, misalnya gitu ya, 700 juta itu. Nah, investasi 1 juta. Investasi ilmu, begitu kita sudah dapat ilmu dan sebagainya, kita bisa menggunakannya semaksimal mungkin. Jadi, salah besar waktu adalah uang. Itu hanya sebagian kecil manakala itu dipabrikasi kehidupan di dunia. Tapi kita konteksnya harus konteks waktu. Itu enggak terbatas. Nanti kita destinasinya itu di neraka apa di surga. Pada waktu sudah di surga di neraka itu waktu kita enggak terbatas. Di dunia ini hanya 2,5 jam versi Allah. Yuk kita sungguh-sungguh. Wes, nekat kita manajemen nih waktu kita. Maka kalau kita simpulkan waktu hidup kita tidak pernah bisa terulang lagi, kita tidak tahu kapan habis waktunya, matinya. Waktu kita terbatas, pasti kita ini bakal mati, nggak akan bisa diulangi, dan seterusnya. Setiap waktu kita ini berkurang setelah mati. Ingat, setelah mati justru itulah pertanggungjawaban totalitas dan akan dinilai secara adil, dibalas secara adil, 1 darah pun akan diperhatikan oleh Allah. Monggo. Lenggah. Kakung, mboten ngajeng mriki. Monggo. Jadi seperti itu. Nah, apakah waktu akhir di akhirat nanti yang Allah menyebutnya saking panjangnya enggak terbatas sehingga boleh dikatakan kekal, walaupun kekal yang mutlak itu Allah, ya. Kita gadekan dengan 2,5 jam ini. Karena kalau kita lihat, kita akan masuk ke kampung siksaan tanpa batas. Atau kita masuk ke kampung nikmat tanpa batas. Logika kita, oh iya pilih nikmat tanpa batas itu. Saking tanpa batasnya di sana nggak ada kebosanan. Kalau di dunia serba terbatas. Waktu hidup kita terbatas, semuanya terbatas. Kita kewademen kelamaan ya akhirnya kita koter yang semula enak gitu. Kasih kipas cor gitu ya. Sedino dek gitu ya, sesuk bangunnya pusing kita itu. Maam sate sih tak enak, sawakul kon maam lagi sawakul kayak gitu ya. Jadi dunia ini hakikatnya terbatas. Yang bisa meningkatkan justru yang kemarin pakai ilmu syukur tadi. Sekecil-kecilnya kita bisa nikmat gitu. Tapi janjane batasannya kita terbatas. Jadi nggak terbatas kalau dengan konsep manajemen syukur. Nah, dulu pernah sudah kita anukan. Nah, kita berharap poin-poin itu di dalamnya dioncai. Sayangnya nanti habis ini tuh ada rencana 2-3 jam satu materi itu. Tas gitu. Kita oncai sebanyak-banyaknya sehingga orang itu iya ya. Ajaran Islam itu begitu sempurnanya. Nah, kita bakal mati, gak usah keburu-buru, sudah jatahnya dewi-dewi. Di dalam Islam bisa diolor lewat silaturahim, lewat sedekah, dan doa-doa niat baik kita.
Utai kok pengen sekali anak apa pengen yatim ini bendang selesai sehingga bisa bagus, pengen apa terus bersedekah, itu bisa oleh Allah, ada dispensasi untuk bisa diperpanjang walaupun sama-sama nggak tahu, termasuk silaturahim ya. Jadi jangan khawatir. Nah, waktu hidup kita jauh sekali dibandingkan waktu meninggal ini. Begitu udah meninggal dek nunggu bisa ribuan tahun itu Nabi Adam gitu. Nah, dan seterusnya. Nah, disitulah mulai ada kejernihan pikiran kita ini benar atau tidak, pasti nanti kita jadi orang yang sejujur-jujurnya. Walaupun presiden ritek gitu ya jujur-jujurnya, kowe ku biyen ning donya iku apa banyak pencitraan atau tidak, misalkan seperti itu ya. Nah, prinsip mengelola waktu, memanage, mengelola ya, tuntunan Islam itu harus dikelola agar supaya apa? Agar supaya keimanannya utuh, sehingga penuh semangat tanpa ada godaan apapun termasuk setan yang bisa menghalangi semangat kita untuk menjalankan apa yang diimani. Nah, jadi waktu kita terbatas dan sebagainya, tidak tahu dan sebagainya, kita harus jaga, fokus jaga waktu kita ini hari ini kayak apa ini. Kita atur, kita rencanakan, kita optimalkan, kita manfaatkan, kita kendalikan, kita kontrol, kita evaluasi. Iya ya, seminggu ini kok akeh bejo ya aku, atau enggak bermanfaat, atau malah justru negatif, riak, berbuat jahat dan mengemplang duit uang misalnya kayak gitu ya. Nah, kayak gitu. Ya, kita evaluasi, kita ada perbaikan terus-menerus. Itulah konsep manajemen ya, plan, do, check, action. Coba kita enggak kebayang kerjaan di manage gitu ya. Tapi waktu kita ini kadang-kadang glender sakarepe dhewe. Nek perlu ngentekne waktu sambil nunggu ndelok game-game gitu ya. Ngentekne waktu iki sambil nunggu bengi kok keplek kayak gitu. Padahal waktu kita ini terus berkurang. Gitu? Dan kita tidak tahu apakah 10 tahun lagi atau 1 detik setelah ini. Nah, kan seperti itu. Nah, ini perlu nanti konsep dasar manajemennya ya, intisari manajemen itu kita akan kembangkan, cara Islam. Kalau diuraikan semuanya satu-satu gak mari-mari, tapi intinya itu di manage itu dikelola itu rencana sing apik, laksanakan dengan bagus, harus dikontrol. Iki wis bener enggak waktuku? Ngajiku wis rutin enggak? Salatku wis kusuk enggak? Dan seterusnya. Ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, untuk apa? Ini untuk meraih ridho Allah, kasih sayang Allah dan sebagainya. Duduk hanya sekedar duit hanya neng donya. Ya. Dianu enggak laku duit ya. Kalau duit dimanfaatkan untuk sedekah jadi laku di akhirat. Tapi kalau dimanfaatkan untuk ngombe, nah repot. Untuk nyogok ben milih aku, dia amplopi, malah kacau kan gitu kan. Negatif itu. Nah, jadi inilah ada hal yang penting yang harus dilakukan, bahwa Islam menilai materi itu rendah banget. Yang dinilai Islam itu value, nilai baik, nilai pahala, nilai kasih sayang, nilai nikmat. Ingat loh ya, duit akeh belum tentu nikmat, tapi value kenikmatan itu bisa kita rasakan, kebahagiaan bisa rasakan. Ya. Kita ngontak nih duit wakil tapi anak jadi kabeh, sawah didol goro-goro untuk itu tapi anaknya bagus-bagus, itu ada nilai kebahagiaan. Dalam Islam yang fokus kita ini harus ke nilai, bukan ke materi. Karena kalau materi sak gede donya itu di mata Allah kecil, ditambah lagi kecil. Wis tau percaya sama Allah, Allah pasti tidak pernah mengingkari janjinya. Enggak pernah akan nipu kita, apalagi pencitraan. Kita yang butuh Allah. Ya. Maka kapanpun jagalah waktu kita, dimanapun, dalam kondisi apapun, isilah, manfaatkan waktu sebaik mungkin yang diridhai Allah. Jangan sia-siakan waktu kita. Jangan diisi hal-hal yang malah tidak diridhai atau dimurkai. Sia-siakan itu contohnya riya.
kita berbuat apik, ngetakne duit ngono riya. Ayo TV-nen. Iki termasuk riya kayak gitu di TV. Enggak dalam artian untuk mempromosikan cara dakwah kita gitu kan. Apa gitu kan? Itu sia-sia. Capeknya kita ngetakne duit, sedekah, sholat, sia-sia. Ya toh? Oh, kalau kita lakukan dengan cara yang negatif, malah itu dimurkai Allah. Padahal kita manfaatkan itu ada kelas-kelasnya. Nanti kita informasikan kelas-kelasnya, ada yang kita nggak rugi aja. Ada yang kita beruntung. Ada yang lumintu terus sampai di akhirat jalan terus mikan jariah. Nanti kita lanjut ya. Oke, silakan. Baik, sangat menarik sekali ya tadi tentang manajemen waktu itu, bahwa memang kita tuh harus pinter-pinter memanajemen waktu biar kita itu tidak menjadi orang yang rugi. Nah, untuk itu kita nanti akan belajar lebih dalam lagi mengenai manajemen waktu. Jangan kemana-mana, tetap di Lingkar TV setelah jeda pariwara berikut ini. Kafah Mart Muslim Store Pati, toko perlengkapan haji dan umroh terkomplit dan berkualitas sekarisidenan Pati. Permisi Mbak. Monggo, Assalamualaikum. Selamat datang di Kafah Mart Mbak. Ada yang bisa saya bantu? Nah ini Mbak, kebetulan aku mau cari perlengkapan umrah dan juga oleh-oleh umrah ada? Ada Mbak, di sini semua perlengkapan oleh-olehnya sudah lengkap Mbak. Mari saya antar. Oke. Mau cari perlengkapan haji dan umroh? Ada. Mau cari mukena dan sajadah? Ada dong pastinya. Atau mau cari oleh-oleh haji dan umroh? Juga ada. Perlengkapan dan busana muslim pun ada juga loh. Komplit banget kan? Di Kafah Mart Muslim Store Pati juga menyediakan produk-produk kebutuhan sehari-hari, aneka herbal dan madu, serta aneka kurma. Selain berbelanja, Anda juga bisa berkonsultasi mengenai problematika bisnis dan keluarga muslim secara gratis loh. Kafah Mart Muslim Store Pati ada di Jalan Syekh Jangkung Pati nomor 11, Kelurahan Pati Kidul, Kecamatan Pati Kota, Kabupaten Pati. Buka setiap hari mulai dari jam 7.30 pagi sampai dengan jam 9 malam. Sekarang, gak perlu bingung lagi. Datang dan pilih sendiri sesuai kebutuhanmu. Kafah Mart Muslim Store Pati, belanja puas, pasti berkah. Monggo Mbak. Terima kasih telah belanja di Kafah Mart. Semoga berkah ya Mbak. Duh, pengen buka usaha tapi usaha apa ya? Oh iya ya, kenapa nggak jualan kurma aja? Wah, cocok nih. Mas, selamat datang Mas. Siap. Di toko Kafah Barokah Pusat Kurma Jawa Tengah, ada yang bisa kami bantu? Jadi ini Mas, saya pengen buka usaha kurma. Iya. Saya boleh lihat produk-produknya Mas? Monggo Mas, silakan. Siap. Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saudara-saudara sekalian di toko Kafah Barokah. Kami menyediakan khusus untuk grosir di seluruh Jawa Tengah, bahkan di seluruh Jawa. Kita berusaha untuk membuat bagaimana kebutuhan tentang oleh-oleh dan perlengkapan haji bisa terpenuhi dengan murah, berkualitas, dan lengkap. Kita punya ada 3 kontainer, kemudian di cool room ini dinginnya sekitar 10, semuanya dari import langsung kita simpan sehingga kita bisa menyajikan produk kita ini dengan
berkualitas. Ke depan kita bisa mengembangkan terus, bahkan nanti kita akan berusaha untuk import sendiri. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Toko Kafah Barokah menyediakan kurma dari seluruh dunia. Selain si retinol ini, kalau gitu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, lalu. boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Nih, Oh ada ya program kayak gitu? ada loh di programnya di Lingkar TV. Kau udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Oke, baik pemirsa, manajemen Islam. Nah, kita tadi sedang belajar mengenai manajemen waktu nih. Nah, mari kita memperdalam lagi ilmu kita mengenai manajemen waktu ini tentang konsep pemberdayaan waktu itu seperti apa. Monggo Ustadz. Jadi karena waktu itu terbatas pasti belum tentu, tapi pasti kita ada cut, setelah itu dipertanggungjawabkan. Ini yang membedakan umat Islam sama umat yang tidak percaya tentang akhirat ya. Makanya tauhid nomor 1 pada Allah, nomor 2 itu akhirat, karena di situ Allah dengan malaikatnya, dengan Rasulnya itu sesuatu yang nalarnya gampang, tapi di akhirat itu sesuatu yang gaib yang nantinya justru alat kita untuk betul-betul puas tanpa batas, wala saufa yardo ya, puas tanpa batas, atau malah justru kita kecewa tanpa batas. Terus kalau sing nulungi kita begitu. Bayang nih, jadi nek orang mau mati agak apa-apa gantung, 10 menit wis mati gak kerasa gitu. Tapi di sana di semua api dan sebagainya kita hidup selamanya. Mati itu hidupkan, mati hidupkan. Ada yang fasenya fase tran, rasanya tetap dia antara hidup dan mati. Itu ada yang berpandangan seperti itu. Tapi intinya di sana itu bisa dirasakan siksaannya, nek neng surga bisa dirasakan kenikmatannya. Intinya itu. Kan yang penting kan itu kan. Oh, peduk bojo neng surga. Aku njaluk bojoku yang biyen pesek saiki mancung, moro-moro bojone mancung. Lah, semua yang diharapkan di surga itu dikabulkan oleh Allah. Wah itu, Bu. Jadi jangan khawatir kalau punya suami pesek gitu ya, so njaluk nang mlebu surga sih, mlebu surga sih. Ibarat sekarang tuh nggak mau perubahan, berubah sih gitu, pilihan sih berubah misalnya seperti itu. Nah, ini konsep pemberdayaan waktu yang ini cuma batasannya demi waktu. Sesungguhnya loh ya, sesungguhnya, sungguh, nah, sesungguhnya semua manusia, sungguh loh ya, didobeli ya, la ya, inna la, rugi, gak untung, gak bicara untung dulu, tapi gak rugi. Oleh Allah dikatakan sesungguhnya semua manusia itu rugi, kecuali berarti dia gak rugi plus nanti untung ke atas. Nah, gak ruginya itu kalau dia
pada saat yang sama, maka di situ ada wa, ya, bukan au, wa. Cobalah kita imani dulu banyak hal. Setelah itu misalnya kita mau ngajar, ibu-ibu yang lagi ngajar, imani dulu. Iki ngajar, iki untuk pahala. Pahalanya malah levelnya tinggi kalau kita ikhlas. Apa? Pahalanya jariah, kan gitu kan? Lumintu. Wah, itu nilainya jadi tinggi. Sudah beruntung itu. Nah, seperti itu. Imani. Karena dari iman itu dia akan ikhlas. Dengan iman itu dia akan sungguh-sungguh. Dari ikhlas dan sungguh-sungguh itu pahalanya bisa sampai 700 kali. Gak ngetok nih duit, tapi pahalanya 700 kali. Kalau kita invest 1 rupiah jadi 700. Maka kalau yang ngajar tuh sungguh-sungguh sama yang ndang cepet iki bendang istirahat ndang mulai aku arepe ono janjian ya kemarin. Arepe tuku bakso ning gone kono gitu ya dan sebagainya. Ya jangan begitu, sungguh-sungguh nek perlu didatangi, dikasih buku, piye satu persatu diperhatikan, dipanggil secara khusus. Kok angel tadi? Ayo aku enggak usah dibayar, dia memberikan les dan kesungguhan itu dapat 700, dapat amal jariah. Loh, kan itu kan bukan satu-satu toh, itu satu peng dan terus-menerus. Nah, awali dengan iman, semua nilai itu jadi bermakna, jadi berlipat ganda, menyuburkan keikhlasan, menyuburkan kesungguhan dan seterusnya. Untuk beramal soleh, amal soleh itu banyak. Ada yang sekedarnya dan sebagainya. Tapi ada kalau sholat yang masjid, amal solehnya 40 kali. Ya dah. Kalau kita bersedekah, ikhlas tulus, amal solehnya peng 700 kali. Kalau kita beramal soleh, amal solehnya itu amal jariah, ya. Ayo urunan kangge opo lumintu kita mati jek tetep bungane jalan terus. Bisa-bisa kalau lama banget jualan terus sing dosane akeh kalah mbek sing lumintu tadi. Nah itu. Nggih. Kalau kita harus punya jalur bahwa kita ini di kiamat itulah yang penting. Maka kalau orang fokus kepada kiamat, apa yang ada di balik kiamat untuk mencari pahala yang terbaik, ya, terus dia mentaati, maka dia akan dimudahkan. Justru orang yang fokus ke akhirat, tapi dunianya dia bersungguh-sungguh, tapi semuanya difokuskan. Dunia itu jadi budak kita. Mau njaluk piro kita? Tergantung ilmunya, ya ta? Nah, kita mau njaluk jadi presiden, mau kita ilmunya gitu, tekan kono malah ditabuki orang akeh malah stres. Nah gitu. Tergantung kemampuan, ada sunatullah sendiri di dunia, gitu ya. Nah, tapi kalau kita mau sungguh-sungguh pak pol-pole oleh Allah dikabulkan. Apalagi kalau kita sudah dekat sekali. Nah, jadi seperti itu. Nah, salah satu amal soleh yang sangat penting itu kita saling berdakwah terhadap kebenaran. Ojo ngono nek salate ngene ada gitu, ajak gini, ada gini, sebaiknya begini. Ayo ajak-ajak. Saya minta di forum ini karena ini baru uji coba. Nah, sebelum mati itu saya sudah ada perubahan orang memandang kita ini cara dakwahnya wis ketinggalan jauh dengan perubahan zaman makin kompleks sehingga semakin banyak orang yang tidak tergarap dakwah, makin banyak orang miskin ilmu, miskin amal, miskin moral, miskin materi. Jadilah buih gampang digoda. Kayak amplop 50.000 kodal misalnya gitu ya. Padahal ini umat Islam, umat terbaik harusnya. Maka cobalah gembar-gemborkan ya. Ayo coba. Cuma memang ini ada banyak materi ya. Cuma kalau nanti suatu saat yang namanya project itu nggak bisa langsung. Ini cobalah sekarang kita realisasikan seperti ini. Apa sambil mikir, wah enak kok ini mikir, gitu loh ya. Itu fokusnya ke sana. Mudah-mudahan jadi jariah jenengan juga. Karena menyebar ilmu begitu. Loh, cara memanajemen waktu kalau kita bukan orang yang punya ilmu, jenengan gosok-gosok orang lain dipengaruhi itu. Berarti jenengan nggak melok mikir yang kadang-kadang kita mikir seminggu gitu ya. Enak ya materi yang kita sampaikan ben optimal itu, gitu loh ya. Jenengan oleh dapat pahala. Nah ini kan manajemen waktu. Ayo, neng kono cukup apik kalau kita mau konsisten kontinu, mudah-mudahan wawasan begitu. Sebab kita ada uji coba, sudah 20 materi. Itu dia merasakan banyak perubahan Pak sekarang.
Sekarang saya memandang hidup ini, memandang syukur, memandang ikhlas, memandang jadi cetowelo gitu. Karena sudah masuk ke ranah iman, bukan Islam. Bukan hanya mau taat gitu, tapi memang sudah iman bahwa ilmu itu memang wajib. Kenapa wajib? Saking pentingnya itu Allah sudah memberikan wajib. Nah, maka ujung-ujungnya di antara kebenaran, karena kita di dunia penuh godaan dan sebagainya, Allah memberikan ajak-ajak, yuk saling ajak-ajak dalam kesabaran. Ini biasanya ditujukan kepada situasi yang banyak godaan dan sebagainya. Kita jangan emosional, jangan asal ganting-banting hanya dar-dar ngomong sakarepe, tapi kita penuh dengan sabar, ayolah gitu. Sehingga katanya Allah hanya satu-satunya ilmu sabar itu yang bisa memberikan persetujuan dikehendaki Allah tanpa batas, itu hanya jalur sabar. Pintu sabar itu. Karena apa? Karena nanti ada manajemen sabar. Ya. Sabar itu gak mau nerima yang pandang, tapi berusaha sungguh-sungguh, ada godaan, terus gak apa-apa, pokoknya sungguh-sungguh kita harus kekeh. Disuwogok melo palsono suwogok ngene duit wae lagi duit wae. Kok kita jadi ketua panitia masjid gitu, ono bantuan karek ngakek ngasih KTP dan sebagainya 50% oleh. Kowe tanda tangan 100 juta, 50 dapat. Kan enak gitu. Iya, tapi kita menegakkan kemungkaran di situ. Kalau ada puluhan proposal di Indonesia, entah berapa ratus miliar itu tinggi buancaan, yang itu korupsi, yang itu mungkar, yang kita melok mendorong terjadinya itu. Kalau saya mengatakan itu haram, maka saya setiap membangun masjid atau apa-apa, saya nggak mau begitu. Nggak mau masjid yang kita bangun dikotori begitu. Dan insya Allah jalan bagus, bisa itu saya banyak proyek-proyek amal itu jadi gitu, tanpa harus yang seperti itu. Nah ini contohnya. Nah kita lihat optimasi pemberdayaan waktu, tipnya ya mengoptimalkan pemberdayaan waktu kita. Kuatkan tauhid, iman, ilmu, ya. Artinya kuatkan itu kita terus belajar, terus melatih keikhlasan kita untuk mendasari setiap amal soleh kita. Sehingga amal soleh kita ini bisa ringan, bisa penuh semangat, bisa terus menerus, bisa sungguh-sungguh. Kalau landasan tauhid, iman, ilmu, ikhlas, apalagi tambah lagi satu syukur, itu melekat di dalam hati kita. Maka amal soleh kita ringan-ringan aja Pak, wis gak apa-apa digodho, apa dinyak, apa wis gak apa-apa, pokoknya amal soleh ya, dengan sungguh-sungguh dan sabar. Maka itu akan nyumber pahalanya menjadi 700 kali. Kalau amal soleh itu berupa amal jariah, itu akan lumintu plus kali 700 kali. Nah, jadi seperti itu. Ya. Nah, berbuatlah kebaikan sapol-pole, saikhlas-ikhlase setiap saat yang terbaik. Maka setiap langkah kita ini iki api enggak iki. Iki api enggak. Cobalah sekarang mulai berpikir di otak kita ini, iki diridhoi Allah enggak ini? Iki api enggak? Ini amal soleh enggak iki? Nek gak amal soleh aku ya percuma. Ngobrol-ngobrol enak-enakan itu Pak, tapi kita ini ngerasani wong, ngelek wong. Kan jenenge dosa aku ya dosa. Gak cocok iki Pak. Nah, jadi seperti itu. Berpikirlah selalu seperti itu, berbuat baik kebanyak-banyak. Itu kalau sudah didok menjadi orang yang memang senang berbuat baik, itu akhirnya dapat makom ihsan. Innallaha yuhibbul muhsinin. Nah, terus kemudian minimalisasi. Nek gak iso entekno perbuatan yang kurang berfaedah di setiap saat. Ya. Gak berbeda itu. Aku tak mendingan yang kono, mendingan golek ilmu sono daripada ning ngokong-ngokong dan sebagainya. Nah, cobalah berpindah meminimasi perbuatan yang kurang berfaedah. Hindari perbuatan yang tidak baik dimurkai, hindari. Iki dosa enggak sih? Ini mau amplop iki sah enggak sih? Apa nih? Nah, itu begitu aja. Iki bener enggak sih? Ajak kong kali kong orang bagi-bagi duit, tapi duit yang enggak jelas, bagi-bagi mana gitu kan? Ayo bagaimana? Udah ngakali pinter, main oleh duit, dana aspirasi padahal 30% masuk kantongnya dia juga misalnya gitu. Terus apalagi misalkan, ada banyak itu. Ada apa? Wis daripada pusing ngono-ngono, dana BKM itu dilebokne borongan aja lah.
Nanti borongan diatur, pokoknya aku oleh gitu. Padahal itu dana haram itu. Nah, jadi gitu, hindari perbuatan tidak baik. Lakukan perbuatan amal jariah ini yang poinnya lumintu. Kita investasi sedilit, tapi bunga berbunganya begitu. Maka carilah, bergembiralah, semangatlah kalau ketemu amal jariah. Ngajarin murid kita, ibu-ibu kan banyak yang guru ini ya toh, atau bangun apa atau apa, pokoknya itu istilahnya yang jariah itu ya. Nah, jadi itu ya, membina anak kita itu jariah, karena anak kita nanti bisa berdoa akhirnya bisa begitu ya. Nah, terus memohonlah ampunan, doa pertolongan Allah. Ampunan itu sing salah-salah kita dihapus. Pertolongan, doa pertolongan, muga-muga aku dimudahkan terus menuju cita-cita kita, menuju apa, mungkin anakku pengen berhasil apa-apa. Insya Allah perjalanan kita ini akan makin baik. Gampang enggak Allah itu? Enggak ngono, gampang banget. Rugi enggak Allah? Tidak rugi, wong Allah itu maha segalanya, maha punya semuanya, kun fayakun. Jadi seperti itu. Nah, ini coba ini, salah satu contoh yang perlu. Orang Thailand tuh menciptakan image untuk ngajarin warganya tentang neraka. Itu di mata kita ini kecil banget itu. Neraka yang di konsep Islam itu jauh lebih itu. Nah ini ya, nggak apa-apa. Kenapa kadang-kadang begitu ini? Jadi kalau orang-orang dimurkai Allah itu njabut nyawane itu dengan keras. Ya, malaikat dipadane wong, dewa dipadane menungso, itu beda sekali. Konsep kita beda, nggih. Allah itu tidak ada yang menyamai gitu. Padane Tuhan nih, wong Thailand ya wong Buddha yang ngono kuwi.
jauh sekali, nggih. Dalam Islam ada, nanti seakan-akan semuanya itu diputar gitu. Dia nggak bisa bersaksi, semuanya jadi bersaksi, rambutnya dan sebagainya. Jadi seperti itu. Menyesal, nggak ono sing nulung. Nah, masuk neraka, gitu. Di sini tidak ada konsep hidup terus, padahal selama-lamanya. Itu jauh sekali, nggih. Sekedar untuk, ya ini filmnya jelek, mohon maaf ya. Keliru sedikit aja salah gitu, diuncale kayak gitu. Nah, ini apinya itu merah, tapi di neraka nanti apinya hitam. Api yang paling panas itu bukan merah, merah itu api yang biasa. Api yang biru kayak las itu lebih panas lagi. Makin panas apinya jadi hitam. Ya mohon maaf, filmnya delalah elak ya. Nah, jadi hanya untuk mengatakan penelitian itu, aspek kepribadian, aspek value. Orang itu baik, orang itu jujur, orang itu disiplin, orang itu kompeten, orang itu punya integritas, orang itu amanah. Itu semuanya menyangkut value. Nah, value itu kalau di dalam penelitian 10.000 orang sukses yang punya konglomerasi tinggi, itu 85% itu faktor value ini. Maka dalam Islam itu penting value ini. Maka kalau nyun sewu ya, kalau ada elit tertinggi kita itu mengatakan, oh yang penting aku gak melanggar aturan, tapi melanggar value. Padahal kita berketuhanannya Maha Esa, Pancasila, padahal kita beri kemanusiaan yang adil dan beradab. Dia melakukan itu jauh itu ya. Dan menurut saya itu kualitasnya jauh lebih. Nah, ada orang yang gagal, ternyata faktor teknisnya itu hanya 10%, 90% faktor value, faktor akhlak, faktor nilai-nilai positif yang dia punyai. Bahwa dia harus nek kodang janji harus ditepati, dia harus dengan sepenuh hati dan sebagainya. Dan sebagainya. Jadi di dalam Islam value itu menjadi hal yang penting. Nah, value dunia, materi retret yang kayak kita ini, itu di mata Allah kecil. Di akhirat itu besar di mata Allah. Surga itu tanpa batas kenikmatannya. Value ini yang penting. Di dalam manajemen ilmu, jangan kita kejebak kepada materi, jebaklah diri kita kepada value, keimanan kita, keikhlasan kita, ya toh, ketauhid kita, nilai baik kita melakukan fina dalam kebaikan. Itu yang menjadi penting di dalam kehidupan kita. Makan melangkah, ki ape palek sih? Iki ape sih? Aku maam tengah jalan aku lali gak ndonga ya berarti nggak jadi ibadah kita nih. Kerja kalau sampai doa kan jadi ibadah, setiap kerja walaupun kesel jadi ibadah. Nek cuma ngene tok kesel tok tapi nggak kita ndonga, nggak kita sungguh-sungguh, akhirnya kita hanya dapat duit gajian tok. Nilai value-nya tinggi. Enggak, rendah, hanya dapat materi. Maka kalau orang fokus neng donya, hanya materi, hanya itu, hanya ini, hanya undang, hanya apa gitu, dia hanya oleh neng dunia, maka dunia akan memperkosa dia. Dia jadi budaknya dunia. Makin lama makin haus dan sebagainya. Nah, value ini penting, ya. Jadi saya hanya menekankan begini, mohon maaf ya. Jadi kita ini kan hidup ya dari lahir sampai nanti meninggal, kan gitu kan. Itu kalau diangkat ke satu jalur ilahiyah, ini tidak terbatas waktunya, itu hanya dzarrah, hanya titik. Kehidupan kita ini hanya 2,5 jam, hanya titik. Padahal menciptakan alam semesta ini ribuan tahun. Manusia panjenengan atau kita itu hanya 80
ya atau 100 itu hanya 2-3,5 jam. Nah kalau ini dapat materi, ya bar nih dunia bar ya oleh Allah dikasih di dunia ya dikasih dunia. Tapi value yang tembus sampai di akhirat nanti pahalanya dan sebagainya kan begitu. Maka ayo kita tingkatkan kualitas dari waktu itu. Waktu ini kalau sholat malam pas kusuk sampai menangis, kelasnya tinggi. Allah akan mudah mengabulkan. Kalau kita bersungguh-sungguh tapi kita ikhlas, tapi kita enggak syirik, Allah akan memberi pertolongan kita. Jadi pekerjaan suksesnya makin ini. Jadi kualitasnya jadi tinggi. Kalau kita sholat dewean, sholat di masjid, podo sholatnya, petang jajat itu malah mungkin yang ini cepat sih. Memang olehnya cepat itu, tapi tidak bermanfaat untuk banyak. Padahal manajemen sholat nanti akan ketahuan, kesehatan dapat, ilmu dapat, jadi gitu. Nah, jadi di dalam perkembangan semacam itu menjadi penting. Nilai-nilai ikhlas, nilai-nilai jariah, nilai-nilai itu baik, nilai-nilai mencari ridho Allah, nilai-nilai kesungguhan itu semuanya nyumber. Maka kalau kita dulu pernah pernah saya katakan ini ya. Nah wis value-nya ini bagus, kita enggak dikotori oleh dosa-dosa besar. Ininya syukur kita besar sehingga ini lubangnya besar, ini kita usaha sidik aja, tak gitu aja, itu sudah mancur grojok gitu sudah. Maka ada istilah kalau di pegunungan hanya udan sidik aja, itu sudah membuat tanaman subur, hasilnya bisa banyak. Itu artinya, nah wes kita ini value-nya kita pegang, kita banyak amal jariah, banyak itu ikhlas sama Allah dekat, kita zikir di mana-mana. Dan seperti zikir, zikir itu apa? Yang terbaik la ilaha illallah, perbanyak la ilaha illallahnya, kan gitu kan? Karena itu nilainya paling tinggi, beratnya itu berat benar, macam la ilaha illallah, la ilaha illallah, pakai siri aja. Doa dalam hati sama siri bagus mana? Kalau di dewean tidak di masjid yang ganggu sebelah misalnya gitu. Mendingan kita siri. La ilaha illallah. Ini masuk mulut ini terdengar suara masuk ini masuk otak. Terus menerus akan menyerang. Kita menjadi trans itu. Menjadi tenang, itu kayak morfin untuk tubuh kita, tapi morfin positif. Zikir itu makanya menenangkan, itu proses ilmiahnya ada itu. Dengan kita menyerahkan sama Allah, Allah astagfirullahaladzim, banyak salah ya Allah, astagfirullahaladzim, ya sudahlah tak terima ya Allah, musibah ini ya Allah. Dia akan mengalir di dalam tubuhnya, kalau itu diulang-ulangi, maka zikir itu sebanyak-banyaknya. Nah, jadi semacam itu. Nah, ini yang kita lihat, maka waktunya sudah berkali-kali dibatasi. Monggo kita tanya jawab. Baik, saya akan berikan kesempatan untuk bertanya. Barangkali ada yang masih belum jelas atau ingin bertanya, silakan. Monggo, yang ingin bertanya, monggo, silakan. Oke. Ada? Monggo. Nanya apa saja, monggo, silakan. Iya, monggo, depan. Itu, pakai itu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menanyakan kaitannya dengan thariqah umat Islam adalah Al-Quran dan Al-Hadits. Thariqah yang bagaimanakah yang untuk menjaga kita menjadi konsisten? Jadi bagaimana menjaga thariqah itu agar konsisten, Pak? Demikian, terima kasih. Oke, ada lagi? Saya tadi hanya sekedar membuat pandangan, kan ada aliran thariqah banyak. Biasanya di situ ada satu disiplin bacaan tertentu yang dibaca terus-terusnya, ya seperti kayak ya Saidi dan sebagainya gitu ya, terus-terusan itu. Itu tidak salah versi kita, tetapi cara berpikir Islam yang kafah itu ada yang lebih sempurna. Ya wis dadekno semua tuntunan itu kita yakini, kita taati, ya. Menjadilah thariqah itu akhirnya mutakin,
derajat paling tinggi. Kenapa? Muttaqin itu orang yang setiap saat berusaha taat menjalankan semua yang diperintah, taat menghindari semua yang dilarang. Kalau itu konsisten, jadilah hamba Allah yang konsisten untuk taat, ngikuti tuntunan, itu levelnya, derajatnya tertinggi. Apa itu? Muttaqin. Poso ya poso, duka, sholat khusyuk itu. Dikir sebanyak-banyaknya ya pakai sebanyak-banyaknya, pas langgur, pas nguni, pas melaku, pas ini, pas melaku lah. Ilallah. Ya pas kesel banget itu pakai dikir, bisa-bisa jadi kita nggak kesel itu. Kadang-kadang kalau jenengan bisa praktekkan nanti kalau pas kepanasan tuh pasrahkan terus dikir astagfirullahaladzim, kendorkan gitu. Sing rasa panas itu moro-moro greng jadi nggak panas, dingin. Itu ilmu gampang itu, karena di dalam hipnoterapi itu ada ilmunya seperti itu. Kalau sudah kita menerima sesuatu, sebab kalau kita panas merasa ngesulo, panas banget ini. Nah, sing di rumah gak ngerti AC ini kok kurang, panas sih, tambah panas banget. Tapi kalau enggak, nih mah ya sudahlah, ada gitu. Itu santai, rileks, kita menerima, ya Allah, belum lagi nanti di padang mahsyar iki wis rada panas, ya Allah, aku wis gak panas iki. Apalagi ngrungokne ilmu ngene, wah gak. Akhirnya jadi greng, jadi enggak panas. Saya sudah membuktikan berkali-kali itu, kalau wopo gitu. Jadi sama seperti kita ini semuanya bisa merasakan indah itu, nikmat itu bisa dimanapun, termasuk di toilet bisa. Jadi satu keindahan itu bisa di mana-mana gitu. Jadi seperti itu. Nah, itu kan perlu ditularkan, ya kan? Gratis itu, nggak pakai ongkos macam-macam, tapi kita bisa nikmati tanpa batas, kan enak gitu. Nah, itu contohnya gitu ya. Cukup? Ada lagi? Ya, baik. Cukup ya jamaah sekalian. Cukup. Ya, waktunya habis. Oke, kalau cukup kita akhirkan kajian kita pada sore hari ini. Kajian Manajemen Islam akan selalu setia untuk menyapa pemirsa Lingkar TV dimanapun Anda berada. Dan kita juga selalu mengundang para jamaah untuk ikut mengikuti kajian Manajemen Islam setiap minggu sekali. Baik, sebelum saya tutup saya akan mengutip, kalau berbicara mengenai waktu, maka saya akan membacakan terjemahan dari Quran Surat Al-Asr yang harus selalu kita ingat dan kita tanamkan dalam diri kita ya Ustadz ya. Demi masa, sungguh manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasehati untuk kebaikan dan saling menasehati untuk kesabaran. Demikian saya Nalin RA mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.